di mana diketahui M adalah sisa pembangunan polinomial, di mana fungsi Hx itu ada X pangkat 3. Oke, di sini ada Hx, di mana ini ada X pangkat 3 ditambah X kuadrat, ditambah 2X, ditambah 2 oleh X negatif 1. Maka nilai K-nya yang memenuhi limit ini berapa kira-kira? Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, kita ingat-ingat teorema sisa. Konsep dasar ya, di mana polinom Nah, H-C, tadi kan kita udah menemukan di dalam soal ada fungsi Hx dan kemudian dibagi dengan X min 1 ya. Ini X min 1. X min 1 ini sama aja kayak X min C. Maka, kita ganti dulu dengan warna hitam. Maka, M sama dengan Hx. Karena tadi X-nya itu adalah 1, ya, X-nya adalah 1, maka M, kita substitusikan X-nya tadi, soalnya itu Hx. Nah, ketika kita ingin mencari H-nya itu sama dengan 1, berarti X-nya di sini kita ubah semua menjadi 1. Maka H-nya itu berapa? 4 ya. Dapat 4. Tadi kan H1 itu sama aja kayak M, berarti sama aja M-nya itu adalah 4. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang perlu kita ingat, ini karena tadi berkaitan dengan limit juga, ini ada sifat limit. Di mana limit X mendekati C plus minus Gx. Ini bisa kita baca dengan limit X mendekati C dan X Oke, ini ya. Ini dapat dari mana, Kak? Ini sifat limit. Ya, jadi kalian jangan bingung. Ingat-ingat sifat limit seperti ini kalau misalnya kalian menemukan soal yang seperti tadi. Nah, kemudian tadi soalnya adalah limit X mendekati tak hingga, di mana Mx pangkat 3 dikurang Kx tambah 5 dibagi dengan Kx pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 7 kurang K. Oke, ya. Kakak pindah ke halaman selanjutnya. Lagi kita Oke, lanjut. Maka, berdasarkan sifat yang sebelumnya tadi, bisa kita jabarkan menjadi limit X mendekati tak hingga 6x pangkat 3 min Kx ditambah 5 dibagi dengan Kx pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 7. Nah, tadi kan ada K. Oke, kita slide ke slide sebelumnya. Nah, di sini kan min K. Berarti ini bisa kita pecah dengan menjadi limit ya, dikurang limit X mendekati tak hingga K sama dengan 0. Oke, ini pastinya bisa dipahami ya.
Ini dapat dari mana? Ini tinggal kita pecah dari sifatnya tadi. Nah, kemudian ada ketentuan nih, KS Rangers, di mana kalau limit X mendekati tak hingga konstanta, maka limit pada suatu konstanta, ini kakak tulis deh, limit pada suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Adalah konstanta itu sendiri. Jadi, limit X mendekati tak hingga K itu adalah K, karena konstantanya adalah K. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita selesaikan. Limit X mendekati tak hingga X pangkat 3 dikurang K. Kenapa dikurang K, Kak? Karena tadi limit pada suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri sama dengan 0. Maka tadi kan M-nya sudah diketahui nih. M-nya sebelumnya adalah 4. Kita substitusikan ke limitnya. Menjadi 4X pangkat 3 min KX ditambah 5 dibagi dengan KX. Dengan K. Ini kita tinggal pindah ruas. Ya. Oke, sampai sini sudah. Nah, kita lihat lagi. Ada syaratnya ternyata. Syarat di mana dalam limit, ketika limit kita menemukan limit X mendekati tak hingga AXN ditambah BXN min 1 sampai C dibagi dengan TX 4S ditambah GX min 1. Ini min 1 ya. Ini min 1 ya, teman-teman. Ditambah hingga sampai F. Nah, ini ada syaratnya. Jadi, ketika 0 maka N-nya kurang dari S. Nah, ini syaratnya ada 4. Ini ke 1, 2, 3, 4. Nah, kita fokus ke perpangkatannya. Di sini ketika dia N-nya sama dengan S, maka kita akan mengambil A per P. Nah, di sini bentuknya sama ya. Ini syarat limit X mendekati tak hingga. Di sini kita lihat lagi kembali ke soal. Di sini pangkatnya sama kan? N sama dengan S. Berarti kita ambil ke konstantanya aja. Kita fokus ke A sama A dibagi dengan P. Oke. Jadi akan seperti ini karena dia sama ya. Karena dia sama. Jadi A per P berarti 4 per K sama dengan K. Sampai sini bingung nggak? Karena kan tadi A, karena N sama S-nya sama, N-nya ini mana Kak? N-nya ini pangkatannya ini M. Ini S. Karena N dan S-nya itu sama, maka kita ambil A per P. Jadi kita nggak usah menghiraukan limitnya lagi. Ya, kita fokus ke A per P-nya aja. Jadi 4 per K sama dengan K. Oke. Nah, kemudian jadi bisa kita tulis 4 K kuadrat. Jadi K itu sama dengan
plus minus akar 2. Sorry, akar 4. Plus minus akar 4. Jadi K-nya ini bisa 2, bisa minus 2. Jadi ada 2 kemungkinan, K-nya itu bisa positif, bisa juga negatif. Oke, karena di kunci jawaban tadi, ini hanya ada yang positif aja, nggak ada yang negatif 2, maka bisa kita simpulkan jawabannya adalah 2.